Hai, selamat sore Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorena Jeretno pada program kita hari ini Tribun VIP. Wow, hari ini spesial banget Tribun Timur, Studio Tribun Timur kedatangan dan juga sudah hadir bersama Vio di Studio Tribun Timur, yakni seorang diplomat yang tentunya memiliki peran strategis dan juga penting dalam mempererat hubungan Australia dan Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur. Hadir bersama kita yang terhormat Todd Dyess, selaku Konsul Jenderal Australia di Makassar yang ketiga. Dan kita sapa pada sore hari ini terlebih dahulu. Selamat sore, Selamat Mr. sore, Todd. Vio. Apa kabar? Wow, kabar baik. Agak kereba. Agak kareba. Baji-baji. Badan semua. Baji-baji. Iya, majan cimo. Oke, dan ini kita mau diskusi juga bersama Mr. Todd. Bagaimana kemudian 3 tahun diplomasi ala Todd Dyess di Indonesia Timur, dan ini memiliki wilayah kerja ya, ada 12 provinsi. Betul. Wah, oke. Jadi izinkan Vio Tribuners untuk bisa kemudian memperkenalkan Mr. Todd kepada para Tribuners. Ia sudah 3 tahun menjabat sebagai Konjen ketiga di Makassar, berkantor di Makassar, dan membawahi 12 provinsi di 4 pulau di Indonesia Timur. Itu meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Barat, Tengah, juga meliputi Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Papua Barat. Betul, benar ya? betul. Oke. Dan dari ke-12 wilayah tersebut, ini menjadi pertanyaan pertama mungkin. Yang mana yang paling berkesan bagi Pak Todd? Oh, ini pertanyaan yang pertama, tapi mungkin pertanyaan sulit, yang ya? paling sulit karena semuanya berbeda, dan itu salah satu alasan saya sangat ini merupakan kehormatan besar bagi saya menjadi Konsul Jenderal Australia di sini di Indonesia Timur. Iya. Karena dulu saya ditempatkan di Jakarta. Oke. Dan saya pikir, jadi ini Indonesia, saya paham Indonesia. Ternyata tidak, karena sudah pindah ke Makassar dan bisa keliling-keliling 12 provinsi ini, dan semuanya berbeda. Tapi tentu saja saya selalu suka dan sangat betah tinggal di sini di Makassar. Oke, selalu ada cerita tersendiri ya yang hadir di Kota Makassar. Jadi awalnya penempatannya di Jakarta dulu ya, Pak Dulu, Todd? ya. Nah, ini di tahun berapa? Kemudian selang berapa lama kemudian ditempatkan di Makassar lagi? Ya, jadi saya ditempatkan 2 kali di Jakarta, mulai tahun 2013 sampai 2017, dan 2019 sampai tahun 2022. Oke. Nah, Anda menjabat sebagai konjen selama 3 tahun di Makassar dimulai pada Juni 2023 Betul. hingga Agustus 2026 nanti. Nah, juga kita sudah dapat kabar bahwa sudah ada kegiatan farewell-nya di beberapa hari yang lalu ya. Betul. 27 Juli atau 23 Juli? kalau nggak 23 salah? Juli. Correct me if I'm Ya, wrong. 27 Juli ya? ya. Oke. Dan farewell-nya itu kemudian ada satu statement yang menjadi sorotan juga. Banyak yang tersentuh ya, yang juga menjadi perhatian. Anda mengatakan bahwa Anda seorang diplomat, apapun mungkin, ya ini berdasarkan apa interpretasinya Vio, apapun yang Anda rasakan, Anda harus tetap tersenyum. Betul, Oke. betul. Itu- seperti sekarang. Oke. Saya deg-degan, tapi masih harus Oke, senyum. nah mengapa demikian sebenarnya? Pasti ada cerita dong di baliknya, Pak Todd. Ya, karena saya, menurut saya salah satu tugas seorang diplomat harus mencari peluang untuk meningkatkan kerjasama antara negara, dalam konteks ini Australia dengan negara di sini Indonesia. Tapi itu bisa formal sekali. Selamat pagi, selamat sore, Ibu yang Bapak yang terhormat, atau lebih santai aja. Dan orang Australia lebih santai. Oke. Dan saya sendiri suka senyum karena saya senang sekali sangat betah tinggal di Indonesia. Tapi walaupun senyum, itu berarti bisa lihat wajah saya senyum. Tapi sedih Oke. karena harus pulang. Harus pulang. Dan saya sebetulnya tidak mau pulang. Gitu. Ya, karena sangat senang tinggal di Makassar, mengunjungi semua provinsi di sini. Saya rasa orang Indonesia yang paling ramah di dunia. Selalu ada banyak aktivitas yang menarik di Makassar. Betul. Makanannya enak sekali di sini. Nanti akan kita bahas mengenai kuliner ya. Boleh, Pak boleh. Todd. Jadi, walaupun saya cintai Australia tentu saja, dan saya sangat bangga menjadi diplomat Australia, saya juga sangat mengapresiasi kesempatan untuk tinggal di Indonesia dan kerja di Indonesia dengan semua teman-teman di sini. Oke.
Memang kalau dilihat dari jenjang karirnya Mr. Todd ini luar biasa ya sepak terjangnya. Kita sebutnya di Indonesia sepak terjang, Pak ya. Jadi Anda ini adalah pejabat karir di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Betul. Atau yang dikenal dengan TFAT. Yes. Dan sebelumnya pernah bertugas di luar negeri, termasuk di Indonesia dan juga Uni Emirat Arab. Betul. Nah, berarti itu di tahun berapa kemudian Anda di Arab, kemudian ditugaskan di Indonesia sampai di tahun 2023 sampai 2026 di Makassar nih, Pak? Ya, jadi itu berarti pertama kali saya ditempatkan di luar negeri itu ke Timur Tengah. Oke. Dan pertama-tama 1 tahun di Yordania, di Amman, dan belajar bahasa Arab di sana, dan 3 tahun di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab. Dengan tugasnya bukan hanya di Uni Emirat Arab, tapi juga Qatar. Jadi saya sering keliling-keliling Timur Tengah. Ya. Jadi memang banyak tugas yang sudah diemban, termasuk mungkin dalam hal negosiasi, dan Anda sebagai negosiator itu, dalam sejumlah perjanjian perdagangan, diantaranya kemitraan Trans-Pasifik ya, dan juga perjanjian bilateral dengan Indonesia dan Peru. Wow, betul. Peru. Dan ini mungkin saya bisa kasih breaking news. Oh my God, gimana? Setelah ini saya pulang ke Australia dan saya akan kerja, karena ini Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Iya. Saya akan kerja di bagian perdagangan. Dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk ikut perundingannya Trans-Pacific Partnership ini yang baru menjadi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, karena Indonesia mau bergabung. Jadi harapan saya nanti ada peluang untuk kerjasama dengan tim dari Indonesia untuk perundingannya aksesi ke traktat itu. Oke, jadi kerjasama masih terus berlanjut, even Pak Todd dari sudah Canberra. Kembali ya gitu. Betul. Jadi ini Pak Todd ini lahir di Sydney, kemudian pindah ke Canberra, dan nanti akan ditugaskan di Canberra lagi gitu? Ya, karena ibu kota Canberra. Jadi untuk kerja di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan harus pindah ke Canberra. Ada kantor di setiap provinsi di Australia, tapi yang tugasnya yang paling berat dan penting itu biasanya di ibu kota. Jadi sudah pernah mengunjungi Canberra? Nanti suatu saat. Bersama Pak Todd ya? Saya boleh, silakan dengan senang hati. Tapi saya rasa ini banyak persamaan antara Australia dan Indonesia menurut saya. Salah satunya ibu kota nanti kalau ada IKN di Nusantara, itu akan menjadi IKN ibu kota yang buatan kan, yang ground bottom up design, sama dengan Australia. Jadi kota yang paling besar di Australia bukan Canberra, Sydney, Melbourne. Canberra agak kecil dibandingkan dengan Sydney atau Melbourne. Sama dengan IKN nanti dengan Jakarta atau Surabaya, bahkan Makassar. Oke. Berarti sudah pernah juga berkunjung ke IKN dong ya? Saya belum, karena walaupun wilayah jurisdiksi termasuk Kaltim, itu IKN itu wilayah khusus kan? Sama di Australia, kalau ada kota Canberra itu di dalam wilayah khusus sendiri juga, Australian Capital Territory. Oke. Nah, ini mungkin juga Tribuners masih penasaran bagaimana kemudian sampai dengan Mr. Todd bisa ditugaskan di sini. Jadi Mr. Todd ini meraih gelar Bachelor of Art di bidang manajemen pariwisata. Dan Bachelor of Art di bidang studi internasional dari University of Technology Sydney. Lalu di balik karirnya, ternyata sebagai diplomat ulung juga Todd ternyata punya hobi unik, yaitu membuat kue lamington, kue khas Australia. Benar nggak? Bagaimana cara pembuatannya? Ada resepnya nggak, Mr. Todd? Ada. Silakan untuk Tribuners di sini, silakan cek medsos Konjen Makassar, karena yang tadi saya bilang ada tugas serius untuk orang diplomat. Saya harus ketemu dengan gubernur, dengan wali kota, dengan tokoh-tokoh yang lain. Tapi harus fun juga kan, jadi makanya di media sosial, khususnya Instagram dan yang lain, saya masak beberapa kali. Dan ada 2 alasan untuk itu. Salah satunya untuk bagi resepi untuk khususnya kue-kue seperti itu dari Australia. Yang kedua untuk saya laki-laki masih bisa masak. Walaupun banyak orang pikir ini hanya tugas untuk perempuan, tapi kesetaraan gender sangat penting. Jadi stigma itu harus dibuang jauh-jauh ya, bahwa pekerjaan rumah itu hanya menjadi tugas perempuan, tapi ternyata nggak benar. Itu dipatahkan oleh Mr. Todd. Kalau Konjen bisa, siapa saja bisa. Betul. Dan yang paling menarik juga ada satu
makanan kesukaan dari Mr. Todd yaitu kue taripang nih Tribuners. Nah, berarti ada kisah dong ya pertama kali kenapa kemudian menjadi suka dengan kue taripang. Itu artinya ada di dalam suatu momen kah, suasana Mr. Todd mungkin disuguhi kue taripang lalu diicip langsung suka. Itu pada momen apa tuh Mr. Todd? Itu sebetulnya hari pertama saya di kantor. Karena staf yang luar biasa saya di Konsulat Jenderal Australia ada acara untuk menyambut konjen baru dan ada snack-snack lokal dan ada beberapa pilihan dan saya lihat apa ini yang jelek-jelek sekali ini karena itu agak mirip bentuk teripang yang hasil laut itu tapi saya mencicipi wah ini enak sekali ini wah luar biasa dan ada kaitan dengan Australia juga. Iya, karena ratusan tahun lalu ada pelaut dari bukan hanya Bugis Makassar, tapi semuanya berangkat dari Makassar, berlayar ke pantai utara Australia, ketemu dengan penduduk asli Australia yang kalau di sini namanya Merege, dan mereka mencari teripang hasil lautnya, diolah di sana di Australia, kembali ke Makassar, terus dijual ke Cina. Jadi itu berarti saya rasa sangat patriot untuk makan kue teripang karena ada kaitan dengan Australia yang sangat bersejarah. Jadi ada komoditi yang ternyata punya kesamaan juga dengan lokalnya di Kota Makassar gitu ya? Pada waktu itu, betul. Nah ini yang menarik juga mau kita tanyakan setelah 3 tahun bertugas di Makassar khususnya yang menjadi pusat dari Indonesia Timur, kita tahu ya bahwa ini Anda berkantor di sini, kemudian juga tinggal di sini ya Pak Konjen. Tentu masih ingat dong pada saat waktu pertama kali datang di Makassar, selain tadi disuguhkan satu kue taripang ya, sebuah kue taripang, itu kesan pertama yang masih melekat dalam ingatan Mr. Todd menyoal apa? Ya sebetulnya 3 tahun lalu, yang pertama itu banyak perubahan di Makassar. Karena saya sudah pernah mengunjungi Makassar sebelumnya, 26 tahun lalu. Pada waktu itu saya mahasiswa di Yogyakarta dan saya berlibur di sini 1 bulan di Sulawesi Selatan, jadi bukan hanya Makassar. Dan saya masih banyak memori makan nasgor di Pantai Losari, nonton senja, keliling-keliling terus. Tapi yang kesan yang kedua itu ini kota yang sangat ramai dan sangat suasananya sangat selalu aktif kan, jadi sangat menarik menurut saya. Selalu ada kegiatan di sini, selalu ada acara dan lain-lain. Dan ini memang kota yang paling favorit saya di Indonesia. Karena dapat menikmati senja ya. Bukan hanya itu, tapi ya itu salah satu alasannya. Ya jadi ini Mr. Todd ini juga bisa dikatakan sudah masuk ranah anak skena sepertinya ya. Anak skena itu anak zaman now yang kemudian menikmati senja sambil mendengarkan lagu indie. Itu berarti lari tapi tidak lari kan? Selfie beberapa meter, saya bisa. Kalau 10 kilo susah, tapi kalau 100 meter bisa. Dan pelajaran terbesar yang didapatkan oleh Mr. Todd selama 3 tahun, ini kan bukan hanya memberi informasi atau juga saling belajar bertukar informasi, ya tentu ada juga pelajaran besar yang dimiliki, yang didapati ya oleh seorang Mr. Todd selama memimpin di Kota Makassar. Jadi pelajaran yang paling besar bagi saya agak serius sebenarnya kali ini. Agak tone-nya harus agak deep ya. Tapi ini karena pelajaran yang paling besar itu bahwa ada perbedaan antara pusat dan provinsi. Dan sebetulnya ini juga terjadi di Australia. Jadi dulu saya tinggal di ibu kota Australia, dulu ditempatkan di Jakarta, ibu kota Indonesia. Tapi apa yang terjadi di sana, kebijakan yang diambil di sana dan semuanya mungkin rasa sedikit berbeda di sini atau di provinsi atau di daerah. Dan itu menyoroti kepada saya kepentingan untuk konsultasi dengan masyarakat lokal. Dan saya sudah keliling-keliling banyak lokasi di Indonesia Timur dan saya selalu senang mengunjungi lokasi proyek Australia supaya saya bisa lihat manfaat yang langsung di sana. Tapi juga ada banyak di sini di Makassar, misalnya ada program untuk revitalizing informal settlements and their environment di 6 lokasi di sini di Makassar. Itu program untuk membangun infrastruktur untuk membantu masyarakat di kumuh-kumuh itu tentang misalnya kebanjiran, agar menghindari kebanjiran atau meningkatkan sanitasi di sana. Dan setiap kali saya mengunjungi lokasi seperti itu, saya rasa, nah ini
ada dampak yang sangat positif dan langsung dari program kami. Itu tidak terasa di Jakarta atau Canberra. Kalau di Jakarta dan Canberra itu banyak FGD, banyak rapat, banyak keputusan yang diambil. Tapi untuk dampak harus mengunjungi lokasi. Dan kami juga bukan hanya di Makassar, kami punya program hibah skala kecil di Konsulat Jenderal Australia. Dan biasanya itu terjadi di lokasi yang agak terpencil. Tadi saya sering harus naik speedboat atau perahu kecil atau harus naik mobil selama 7 jam, sampai ke sana. Dan setiap lokasi orang lokal bilang, wah ini Pak Konjen sudah datang ke desa atau dusun ini. Kenapa saya tidak datang ke sini? Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya. Oh, tapi biasanya itu diwakili. Kalau ada tokoh-tokoh yang diajak atau diundang, biasanya diwakili karena terlalu jauh. Tidak, saya selalu. Jadi itu berarti pelajaran bagi saya. Bahwa sangat penting untuk lihat situasi lihat langsung. Gitu ya. Berarti prinsip ini terbangun atau sudah dimiliki Mr. Todd sejak sebelum datang Makassar atau ketika ada di Indonesia Timur? Saya selalu suka ketemu dengan orang lokal, tapi saya rasa ini lebih maju kalau sudah di Makassar, karena kesempatan di Jakarta tidak seperti ini. Misalnya kalau di Jakarta bisa keliling-keliling tapi cuma 1-2 hari saja di lokasi. Kalau di sini di Makassar, saya rasa, misalnya di Makassar, saya rasa sebagian dari masyarakat lokal di sini. Jadi itu berarti misalnya tahun 2023 ada banyak mati listrik. Iya. Karena ada El Nino pada waktu itu. Betul. Semua orang mengeluh. Saya mengalaminya juga. Orang di Jakarta tidak percaya. Betul. Jadi itu berarti ada distance antara apa yang dialami oleh masyarakat dan apa yang dibahas di ibu kota. Dan saya rasa ini bukan terkait dengan Indonesia saja, ini juga terjadi di Australia dan saya rasa di banyak negara lain di dunia. Jadi makanya saya sangat senang bisa dapat kesempatan ini di Makassar. Artinya banyak pengalaman yang sudah dirasakan oleh Mr. Todd. Betul. Dan ini bisa menjadi, nanti bisa mungkin jadi sebuah karya ya Mr. Todd? Apakah mungkin nanti kira-kira akan membuat sebuah karya tulisan, buku? Mungkin kalau sudah di pensiun. Berarti sekarang ini masih fokus pada tugas dulu ya? Betul. Nah, ini yang menarik juga, dari beberapa wilayah, termasuk tadi mungkin ceritanya Mr. Todd, sampai turun langsung ke lapangan, ke daerah terpencil dan sebagainya. Mungkin ada satu daerah yang paling berkesan dan mungkin Vio belum pernah sampai ke sana juga. Ini boleh digambarkan dong daerahnya itu kayak gimana, kemudian situasinya kayak gimana, apa yang perlu dibenahi mungkin. Ini menjadi PR juga bagi kita lah, sebagai teman-teman dari media juga, Mr. Todd. Susah menjawab itu sebetulnya. Khususnya terkait dengan apa yang harus dibenahi dan lain-lain. Tapi menurut saya, karena tadi saya bilang setiap provinsi berbeda di sini. Jadi karakteristiknya gitu misalnya kalau saya lihat di Sulawesi Utara, suasana di Sulawesi Utara sangat berbeda dari lokasi yang lain. Gorontalo, saya ke Gorontalo. Ini, saya ceritakan sedikit. Pertama kali, saya 4 kali ke Gorontalo. Sudah pernah ke Gorontalo, Vio? Belum, tapi ada keluarga di sana. Oh, harus mengunjungi. Iya, banyak jagung di sana. Saya mengunjungi Gorontalo, ada program di sana untuk membantu pemerintah daerah, namanya Skala, program untuk tata kelola Pemda di sana dan di beberapa lokasi yang lain. Tapi saya sangat betah di sana. Saya tidak tahu kenapa. Suasananya enak sekali, santai, orangnya sangat ramah, makanannya enak. Terus Pak Dubes di Jakarta bilang kepada saya tahun lalu, saya mau mengunjungi Indonesia Timur, saya harus ke sini, tapi ada waktu untuk mengunjungi provinsi yang lain. Bagaimana? Saya langsung bilang, harus ke Gorontalo, Pak. Kenapa? Karena saya rasa belum pernah ada duta besar yang mengunjungi Gorontalo. Dan beliau ke sana dan kesannya sama dengan saya, wah ini tempat yang luar biasa. Jadi ini salah satu contoh, walaupun saya belum pernah dengar Gorontalo sebelumnya, pertama kali saya mendarat di sana, saya lihat, wah ini tempat yang hebat sekali ini. Tapi ada banyak lokasi lain di Indonesia Timur. Kalimantan sampai ke tanah Papua, semuanya berbeda, dengan ciri khas berbeda, dengan geografi yang sangat menarik. Jadi saya rasa sangat susah untuk bikin memilih satu lokasi betul. yang spesifik gitu ya? Iya, betul. Nah ini ada satu pertanyaan juga yang sempat Anda atau Mr. Todd sebutkan pada pembukaan PAIR, Partnership for Australia Indonesia Research ya. Ada kegiatan annual meeting 2026 di Universitas Hasanuddin. Anda menyatakan bahwa Australia dan Indonesia ini telah menjadi tetangga selama ratusan tahun.
Nah ini mungkin bagi kita yang baru dengar dan tidak sempat hadir pada penyelenggaraan tersebut, Mr. Todd mungkin dapat disampaikan mengapa kemudian hubungan itu bisa terjalin dan begitu istimewa menurut Mr. Todd? Yang program PAIR ini? Yes. Saya sangat bangga dengan program PAIR, Partnership for Australia Indonesia Research, karena itu satu-satunya program, sejauh saya tahu, bukan hanya dengan Australia, tapi dengan negara apapun, satu-satunya program dengan fokus pada Sulawesi saja. Oh, oke. Program yang lain ada di mana-mana di Indonesia atau mungkin beberapa provinsi saja, tapi yang program PAIR itu itu mulai di Sulawesi Selatan sebetulnya, dan sekarang begitu berhasil di Sulawesi Selatan, sudah expand ke 6 provinsi Sulawesi. Dan saya terlibat dengan proses ini selama beberapa tahun, dan saya sangat bangga bukan hanya karena ini program khususnya terkait dengan penelitian, dan penelitian itu penelitian tentang tantangan untuk masyarakat pesisir di Sulawesi, dan bagaimana peneliti dari Australia bergabung dengan tim peneliti dari Indonesia bisa membantu masyarakat lokal. Jadi misalnya terkait dengan perubahan iklim, atau dengan industri rumput laut, atau dengan misalnya bagaimana ada puskesmas yang bisa dibenahi atau bisa menjadi lebih ramah lingkungan. Tapi yang lebih penting lagi bagi saya ada keterlibatan peneliti dari universitas di setiap provinsi. Karena yang Partnership for Australia Indonesia Research itu sebetulnya itu dalam rangka Australia Indonesia Center. Dan Australia Indonesia Center ada markas di Melbourne dan ada markas di Makassar. Tapi universitas yang bergabung dengan Australia Indonesia Center itu yang besar dan terkenal. Ada UI, ada ITS, ada UGM, ITB dan lain-lain. Tapi hanya Unhas di Indonesia Timur sebetulnya. Jadi makanya dengan program PAIR ini ada peluang untuk peneliti dari setiap provinsi di Sulawesi, dari Unsra, dari Untad, dari Unsulbar, dari UHO, dari UNG di Gorontalo, bisa bergabung dan dapat pengalaman bekerja sama dengan peneliti dari Australia dan juga dari UI, UGM dan lain-lain. Jadi luar biasa peluang ini, dan makanya saya sangat bangga karena ini program yang menurut saya bisa berdampak langsung untuk masyarakat, tapi juga untuk peneliti. Ya, Australia dalam hal ini melalui konsulat jenderalnya, ini kan memang aktif mendukung program pendidikan di Indonesia, khususnya tadi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi secara keseluruhan. Indonesia Timur lah kita sebutnya. Timur. Nah, mungkin ada alasan tertentu kah bahwa mengapa kemudian menjadi fokus utama itu adalah di bidang pendidikan? Oke, ada dua jawaban untuk ini. Yang jawaban resmi, tentu saja pendidikan sangat penting. Jadi jika ada anak-anak yang dikasih peluang untuk bersekolah atau ikut kejuruan tinggi, itu berarti keterampilan mereka naik pangkat dan ada kesempatan untuk cari lowongan kerja yang dapat gaji yang lebih besar, dan itu berarti ada kelompok masyarakat yang sudah terdidik dan bisa membantu negara. Itu pada umumnya. Tapi untuk saya pribadi, saya belajar bahasa Indonesia di sekolah, di SMP, SMA di Australia, dan ikut pertukaran mahasiswa di Jogja. Dan dalam 1 semester saja saya tinggal di kos di Jogja, itu pengalaman yang life-changing bagi saya. Jadi saya duduk di sini 26 tahun kemudian sebagai konsul jenderal Australia, tapi menurut saya itu kesempatan untuk memahami kebudayaan masyarakat tetangga yang dekat sekali Indonesia ini. Jika ada mahasiswa atau peserta didik Indonesia yang bisa dibantu oleh pemerintah Australia, itu lewat program misalnya di sekolah, Bridge Partnership School antara anak sekolah dan guru-guru sekolah, atau bisa beasiswa S2 atau S3 atau kerjasama antara universitas. Menurut saya itu beri kesempatan kepada orang di sini di Indonesia Timur untuk dapat peluang yang sama dengan saya, tapi baliknya di Australia. Jadi maksud saya lihat orang yang pernah belajar di Australia itu life changing bagi mereka. Dan ada lebih dari 600 alumni Australia hanya di Sulawesi Selatan saja. Dan mereka kerja di politik, di akademisi, ada yang pengusaha. Tapi semuanya punya kesan yang begitu kuat dari waktunya di Australia. Jadi harapan saya lebih banyak orang di Sulawesi Selatan, di Indonesia Timur bisa bersaing dengan rekan-rekannya di Jawa
dan lebih banyak bisa dapat peluang untuk ikut program Australia, khususnya beasiswa ke Australia. I see. Jadi memang fokusnya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk bisa juga lebih mengupgrade dirinya agar bisa juga membantu negara dalam hal ini. Ini yang paling penting. Banyak orang yang bilang kepada saya, Pak Konjen, bagaimana saya bisa dapat beasiswa? Saya bilang yang paling penting harus pikir tentang dampaknya atau tujuannya setelah pulang ke tanah air. Jadi jangan pikir, saya mau kuliah di Australia karena gajinya tinggi di sana, atau ada peluang untuk dapat sarjana seperti itu. Jangan pikir seperti ini. Harus pikir bagaimana saya bisa membantu masyarakat. Dan mungkin agak susah untuk masyarakat semua Indonesia kan, karena luas sekali. Tapi bagaimana lokal. Dan yang saya lihat ada banyak sekali alumni Australia yang punya ide-ide yang cemerlang, luar biasa untuk membantu masyarakat. Dan kami punya program untuk membantu alumni Australia dengan program hibah. Jadi misalnya ada program untuk mereka yang punya ide bisa dapat dana dari pemerintah Australia untuk meningkatkan bukan keterampilan, tapi untuk misalnya kalau harus bikin alat-alat canggih ini ada uang untuk itu. Bukan karena kami peduli tentang alatnya atau mungkin sedikit karena kami mau mendukung alumninya, tapi yang paling penting untuk membantu masyarakat. Oke, wah ini sesi seriusnya udah harusnya kita sudah selesaikan ya. Thank you so much, Mr. Todd. Tapi ini ada pertanyaan penting juga untuk para Tribuners lebih memiliki kesan lagi yang kuat bersama Mr. Todd. Jadi setelah datang ke Makassar sudah berapa puluh tahun yang lalu dan juga saat ini menjabat sebagai konjen kurang lebih 3 tahun lamanya, bagaimana kesan-kesannya naik PT-PT? Mungkin bagikan dulu dong kepada kita semua. Mungkin saja ada anak muda yang asal Kota Makassar belum pernah rasakan naik angkutan umum. Mungkin saja, kalau saya sih udah sering ya waktu zaman kuliah. Sebetulnya saya naik PT-PT pada waktu itu angkot di Jogja, dan setiap kali saya mengunjungi provinsi lain di Indonesia, pada waktu itu saya suka sekali naik angkot sebetulnya. Dan beberapa minggu lalu ada kunjungan dari Pak Dubes. Nah ini menarik, Pak Dubes Australia yang sangat senior ini, karena Indonesia sangat penting bagi Australia, jadi diplomat Dubes selalu orang senior di sana. Beliau dulu kuliah di Unhas tahun 1990. Ya, 1990. Dan saya tanya kepada Pak Dubes dulu bagaimana naik ke kampus? Karena saya naik angkot ke kampus di Jogja. Saya naik PT-PT. Pak, bagaimana kita bikin video? Dan dia, ayo kita bikin video. Jadi makanya excited gitu ya? Sangat excited. Jadi makanya baru-baru ini, minggu ini kami upload video di media sosial Konjen Makassar. Jika ada Tribuner yang tertarik atau ada penasaran, bagaimana ini ada orang bule, diplomat ini yang naik PT-PT, ada. Dan ini AC-nya alami dan gratis. AC alam sebutannya ya, Mr. Todd. Ya jadi mau disampaikan buat para kaula muda ya, anak-anak muda, itu jangan gengsi untuk naik angkutan umum. Ya, itulah pesan yang mungkin mau dititipkan oleh Mr. Todd gitu ya. Harus. Iya, karena itu adalah angkutan yang bisa membawa Mr. Todd sampai menjadi seorang konsul jenderal ya. Dan yang menarik sekali juga bagi saya, karena saya suka naik angkutan umum, bis dan lain-lain. Tapi di Australia ada halte. Tapi kalau PT-PT, kiri aja Pak. Bisa turun di mana saja. Jadi sebutannya kalau mau dihentikan mobilnya gimana, Mr. Todd? Kiri Pak. Kiri. Atau yang di atas. Benar. Nah, tadi juga di awal soal kuliner yang sempat dibahas oleh Mr. Todd. Jadi ini sesinya Mr. Todd mungkin sampaikan kuliner apa yang paling disenangi atau mungkin awalnya coba menjadi asing banget, ya. Bukan asin ya, asing ya. Tapi akhirnya menjadi suka atau favorit. Itu kuliner apa? Mungkin yang paling asing itu coto Makassar. Coto Makassar ya. Dan pertama kali saya makan coto Makassar itu dengan Pak Andi Amran Sulaiman. Beliau menyajikannya dan saya ini pertama kali. Jadi ini ceritakannya sangat formal dengan tokoh-tokoh ini. Saya makan pertama kali. Karena rasanya sangat kuat kan. Tapi ya kuahnya enak sekali untuk coto Makassar. Penuh dengan rempah-rempah ya? Penuh dengan rempah-rempah, betul sekali. Jadi itu menjadi favoritnya Mr. Todd? Itu yang paling asing pada awalnya. Tapi yang paling favorit bagi saya masih hasil laut semuanya. Tapi khususnya otak-otak. Otak-otak yang direbus dan dengan saus-sausnya. Enak sekali. Sambalnya lengkap dengan itu ya? Asal pedas. Nah, satu tempat yang paling sering dikunjungi dan menjadi spot favorit juga oleh Pak Todd?
Oh, oke. Ini ada banyak spot seperti ini, jadi ini agak susah bagi saya. Tapi mungkin saya harus menjawab Benteng Rotterdam. Oke. Karena 26 tahun lalu, saya tentu saja sebagai turis, saya mengunjungi Benteng Rotterdam, dan saya ingat pada waktu itu, ada banyak, saya lebih muda, lebih ganteng. Saya mengunjungi Benteng Rotterdam, dan ada banyak mahasiswa dan pemuda-pemuda mau bicara dalam bahasa Inggris. Sampai sekarang saya bisa ke Benteng Rotterdam sama saja. Jadi tidak ada perubahan dalam 26 tahun ini. Bahkan sampai dengan saat ini Mr. Todd juga nggak ada berubah, masih tetap awet muda. Saya masih tua, lebih tua, dan lebih jelek. Tapi kalau saya masuk ke Benteng Rotterdam pada akhir pekan, biasanya ada anak sekolah yang, ini ada orang bule, mau foto-foto, terus mau bicara dalam bahasa Inggris dengan saya. Luar biasa itu. Terus ternyata gimana? Di prank ya, ternyata saya bisa bahasa Indonesia gitu ya Mr. Todd. Biasanya kalau mereka mau coba bahasa Inggris, mereka coba beberapa frasa, dan biasanya mereka sedikit malu karena takut salah. Dan pada waktu itu saya mulai berbahasa Indonesia agar mereka lebih betah berinteraksi dengan saya. Yeah. Nah, sebelum kita ke closing statement, Mr. Todd mungkin izin kita juga mau dengarkan langsung dari Mr. Todd di siniar ini yang akan tayang ya. Ini kan belum lama dari pemerintah Australia mengumumkan bahwa Ibu Sanchi Davis yang akan menjadi Konsul Jenderal Australia berikutnya di Makassar. Nah, mungkin bagaimana perasaan Bapak ketika mengetahui hal tersebut dan pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada penerus Anda? Ya, jadi saya sudah kenal Ibu Sanchi sudah mungkin lebih dari 20 tahun. Wow, okay. Dan Ibu Sanchi luar biasa. Dia bisa berbahasa Indonesia juga, sudah lama tinggal di Indonesia sebelumnya. Dan karena ini salah satu kehormatan juga kan. Jika ada seorang diplomat, menurut saya, atau siapa saja yang tinggal di suatu negara harus berbahasa lokal atau paling minim harus coba belajar bahasa lokal. Dan saya sangat bangga karena Ibu Sanchi sangat lancar berbahasa Indonesia, mungkin lebih lancar dari saya. Dan pesan saya kepada ada beberapa sebetulnya, have fun yang paling penting. Jangan lupa senyum, harus senyum terus. Tapi ini adalah tempat yang luar biasa. Sebetulnya baru menulis surat kepada Ibu Sanchi, dan saya menulis penugasan ini yang paling hebat menurut saya dalam karir saya, karena ada banyak peluang untuk promosikan Australia dengan banyak orang di Indonesia Timur yang begitu tertarik dengan kegiatan kami, dan orang di sini sangat ramah, jadi pasti sangat betah di sini. Dan saya sedikit iri sebetulnya karena saya selesai tugas, dia baru mulai tugas. Jadi masih ada 3 tahun ke depan bagi Ibu Sanchi untuk melakukan apa saja yang dia inginkan untuk meningkatkan, mempererat hubungan Australia dengan, bukan Indonesia itu penting, tapi menurut saya lebih penting lagi Indonesia Timur. Pendekatannya harus sesuai juga ya. Oke. Sebelum kita ke harapan ataupun juga pesan yang mau disampaikan untuk seluruh masyarakat, Mr. Todd kan akan pulang di tanggal 11 nanti ya, kalau nggak salah, minggu depan. Legacy apa yang ingin Anda tinggalkan dan torehkan di Kota Makassar? Legacy saya? Ya, sebagai seorang Mr. Todd selaku Konsul Jenderal. Ini susah menjawab karena bukan legacy saya. Saya memang saya Konsul Jenderal, tapi saya ada tim yang luar biasa yang membantu saya setiap hari. Jadi legacy itu berkelanjutan karena mereka tetap di sini. Tapi mungkin jika saya harus pikir tentang sesuatu dari saya sendiri, mungkin jika ada orang yang bilang, wah ini ada konjen Australia yang sangat ramah, selalu membantu kami, selalu ikut acara, selalu mencari peluang bagi kami, dan selalu rendah hati dan siap untuk membantu, itu sangat menyenangkan bagi saya. Kesan itu yang ingin Anda tinggalkan? Mudah-mudahan. Saya tidak galak. Iya, nggak galak. Aslinya baik banget, Mr. Todd. Thank you for your time. Thank you for being here juga. Dan untuk menutup siniar ini, please Mr. Todd berikan kita pesan, juga motivasi mungkin untuk motivasi. Iya. Jadi motivator juga nih di yang harus sore motivasi. hari ini. Silakan. Untuk semua Tribuner di sini, ini merupakan kehormatan besar bagi saya selaku Konsul Jenderal selama 3 tahun, dan motivasi saya hari ini sama dengan setiap hari ada acara. Harus ewako, harus percaya diri. Banyak sekali orang bilang kepada saya, wah saya tidak bisa, saya hanya ini. Saya bilang jangan khawatir, orang Indonesia Timur pintar,
punya banyak ide, dan kami ingin kerjasama dengan semua orang di Indonesia Timur. Jadi harus Ewa kok ikut program Australia. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak. Dan mungkin yang paling terakhir, Oke, silakan. boleh saya? Boleh banget. Untuk Tribuners semua, selama kita pada selama. Selamat kita pada salama. Ini yang selalu menjadi kalimat penutup dari seorang Mr. Todd. Betul, Isn't it? betul. Betul banget. Sukses selalu Mr. Todd, Terima kasih, sehat Via. juga, dan semoga apa yang dicita-citakan, direncanakan, nantinya juga dikerjakan, dilanjutkan juga tugasnya, berjalan lancar. Dan terima kasih sudah menjadi konjen Australia di Makassar yang ketiga. Dan pastinya kalau kita lihat dari banyaknya perhatian, kasih sayang dari masyarakat Kota Makassar itu melihat Mr. Todd adalah seorang yang begitu luar biasa, punya banyak kesan baik, dan ya terima kasih banyak. Ini sangat menyentuh, walaupun ini baru pertama kali saya bertemu dengan Mr. Todd, tapi kayak ada ketulusan gitu. Terima kasih, Via. Sehat, sukses selalu. Terima kasih banyak. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.